Indonesia itu ada 9 provinsi yang melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ada 224 pemilihan di kabupaten dan 37 di kota. Itu seluruhnya di Indonesia. Tapi kali ini di Sumatera Selatan hanya 7 kabupaten yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang di channel yang paling keren, channel DA Dadang Aprianto. Baiklah pemirsa channel Dadang Aprianto, sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan informasi-informasi edukatif terkait dengan sosial, politik, budaya. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini saya memang lagi banyak aktivitas di luar podcaster. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan mohon maaf kepada pemirsa Cak Dadang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kenapa saya hari ini berpenampilan seperti layaknya olahragawan. Baiklah, saya akan coba perjelas sedikit dengan style saya yang kelihatannya baru, padahal ini style saya pada waktu masa-masa yang lalu seperti inilah. Kenapa saya berpenampilan layaknya seorang olahragawan? Biasanya kegiatan saya di pagi hari itu kalau tidak jogging dan main sepeda di hari sebelum saya melakukan aktivitas baik itu kegiatan kantor maupun kegiatan yang lainnya. Inilah kebiasaan saya setiap pagi hari. Baiklah pemirsa channel Dadang Aprianto. Channel Dadang Aprianto kali ini mempunyai rubrik baru, itu namanya BBC, tapi bukan bincang-bincang cemerlang, tapi baca berita cemerlang. Dalam kesempatan kali ini saya coba akan mereview atau mengulas berita-berita kaitannya dengan pilkada serentak di Sumatera Selatan. Sebelum kita membahas pilkada serentak yang ada di Sumatera Selatan, baik kita akan coba untuk mengulas itu bahwasannya di Indonesia itu ada 9 provinsi yang melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ada 224 pemilihan di kabupaten dan 37 di kota. Itu seluruhnya di Indonesia. Tapi kali ini di Sumatera Selatan hanya 7 kabupaten yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, meliputi dari Ogan Ilir, Musirawas, Pali, Musirawas Utara atau Muratara. Yang kelima itu ada di Ogan Komering Ulu atau Oku Induk, Oku Timur dan Oku Selatan. Dalam kesempatan kali ini bahwasannya selaku penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, mereka punya jadwal. Nah, untuk PKPU sendiri itu bisa kita lihat bahwasanya tahapan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati bisa kita lihat di PKPU nomor 5 tahun 2020 itu tentang
tahapan, program, jadwal, dan disitu lengkap rinci tentang tahapan sampai dengan selesai pemilihan di tanggal 9 Desember 2020. Tahapan yang sekarang lagi berjalan itu adalah tahapan penerimaan pasangan calon untuk mendaftar ke KPU, baik di KPU kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dimulai dari tanggal 4 dan diakhiri pada tanggal 6 pukul 00 sebelum tanggal 7 dini hari. Artinya sekarang ini tanggal 7 dan 8 ini ada namanya tahapan baik itu KPU maupun Bawaslu menerima tanggapan masyarakat. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya Cak Dadang menghimbau kepada masyarakat secara luas, masyarakat yang di daerahnya itu akan melaksanakan pemilihan baik itu bupati dan wakil bupati. Segera kalau ada informasi-informasi yang sifatnya itu ada dasar hukumnya, dan itu bukan hoax maupun hate speech yang membuat gaduh di dunia sosial, media sosial misalnya, itu jangan. Tapi ini berdasarkan fakta. Jika ada fakta, silakan saja kepada masyarakat secara luas untuk menyampaikan seluruh informasi terkait dengan pasangan calon yang akan maju sebagai bupati dan wakil bupati di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan itu, silakan sampaikan baik itu ke KPU maupun ke Bawaslu. Dan di situ ada formulir namanya. Formulir itu silakan nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan mendatangi KPU dan Bawaslu untuk meminta form pengaduan masyarakat, pengaduan tanggapan masyarakat, untuk supaya KPU dan Bawaslu itu bekerja seobjektif mungkin. Itu yang kita harapkan sebagai masyarakat secara khusus yang ada di Sumatera Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, lebih detail lagi, untuk informasi-informasi, sahabat Cadang bisa mengunjungi beberapa website yang coba saya sampaikan di sini. Itu terkait dengan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada saat tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 itu mereka sudah mendaftarkan diri ke KPU di yang bersangkutan. Saya ambil ini contoh, misalkan itu di Kabupaten Ogan Ilir, saya membrowsing, searching di website KPU Ogan Ilir, itu mereka merilis bakal ada 2 pasangan calon, yaitu yang pertama pada tanggal 4 September 2020 itu telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Bapak Ilyas Panji dan Endang PU Ishak. Dan yang kedua pada tanggal 6 September 2020 pasangan calon Saudara Panca Wijaya dan Akbar dan Bapak Ardani untuk mendaftarkan dirinya ke KPU Ogan Ilir. Dan yang kedua itu ada di Kabupaten Pali. Saya juga searching di website resminya KPU Kabupaten Pali, 2 pasangan juga. Yang pertama itu pasangan Haji Heri Amalindo dan Haji Sumarjono, dan yang kedua Bapak Depi dan Bapak
Haryanto, Bapak Depi Haryanto dan Haji Darmadi Sohemi. Dan di KPU Musirawas bisa mengunjungi website resmi dari Klik Warta. Itu ada 2 dia merilis di situ, Haji Hendra Gunawan dan Bapak Mulyana. Terus yang kedua ada Ibu Ratna Mahmud dan Suwarti. Bapak pasangan yang pertama itu dia mendaftarkan diri pada tanggal 6 September 2020, dan yang pasangan kedua mendaftarkan diri ke KPUD Musirawas di tanggal 6 September 2020. Dan untuk di Musirawas Utara bisa mengunjungi website Radar Bangsa. Dia merilis ada 3 pasangan calon. Yang pertama Muhammad Sarip dan Bapak Suryan, yang kedua Devi Sohar Tony dan Ina Hayatullah, dan Isropi Ayub dan Baskuni. Mereka yang 2 di awal ini mendaftar pada tanggal 4 September 2020, dan yang ketiga itu mendaftar pada tanggal 5 September 2020. Dan untuk di Oku Timur itu bisa searching di Sumsel Update. Dia merilis dan menulis ada 2 pasangan calon, Haji Ruslan Tasmi dan Dr. Herli Sunawan. Dia mendaftarkan diri ke KPUD Oku Timur itu pada tanggal 6 September 2020. Dan yang kedua Haji Lanosin dan Haji Muhammad Andi Nugraha Purnayuda itu juga mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Dan untuk Oku Selatan dan Oku Indo bisa mengunjungi. Untuk Oku Selatan, Warta Terkini dia merilis tulisannya bahwasannya untuk di Oku Selatan itu hanya ada 1 pasangan calon, yaitu Koko Ali dan Solihin Abu Syar. Dia mendaftarkan diri pada tanggal 5 September 2020. Dan untuk Oku Indo itu bisa mengunjungi Sriwijaya Media. Dia juga merilis tulisannya bahwasannya untuk Oku Indo itu hanya ada 1 juga, Bapak Kuryana Ajis dan Johan Anwar. Dan disinyalir di 2 kabupaten ini, Oku Selatan dan Oku Indo, melawan kota kosong. Nah, artinya untuk tahapan berikutnya di Oku Selatan dan Oku Indo, silakan juga mengunjungi website resmi atau datang langsung ke KPU Oku Selatan dan Oku Indo untuk mencari informasi berkaitan bagaimana tata cara melawan kota kosong. Yang terpenting di 7 kabupaten kota, pihak keamanan baik TNI, Polri itu siap untuk mengamankan perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan yang tidak kalah penting lagi bahwasanya pemilihan kali ini, pemilihan di tahun 2020 ini bertepatan dengan merebaknya wabah COVID-19. Bahwasanya wabah COVID-19 ini atau yang biasa kita sampaikan tiap hari, bisa kita menyebutnya tiap hari, itu adalah virus corona. Bahwasanya virus corona ini sangat berbahaya. Artinya ketika kita akan melakukan aktivitas politik, jangan dilupakan yaitu protokol kesehatan. Karena apa? Demokrasi harus terus berjalan. Pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati terus harus berjalan. Tapi di situ ada kesehatan kita yang terancam. Artinya, sekali lagi saya mengingatkan dan menghimbau kepada baik itu peserta maupun pemilih maupun penyelenggara pemilu maupun pihak keamanan TNI, Polri harus siaga dengan penyebaran COVID-19. Bagaimana caranya? Ketika pemilihan ini berjalan, perhelatan demokrasi ini terus kita lalui
tapi di situ kesehatan kita harus kita jaga, itu yang terpenting. Maka dari itu saya menghimbau sekali lagi, apabila ada peserta pemilih yang tidak, catatan yang tidak, makanya sekali lagi saya terus menghimbau dan mengingatkan, di acara BBC ini yang terpenting itu kesehatan dan keselamatan jiwa kita harus kita utamakan. Baiklah, saya akhiri acara BBC kali ini, baca berita cemerlang di rubrik yang terbaru di channel Dadang Aprianto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum.